Selamat datang pada pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi di kelas 4 bersama Bapak Hongki Hadianto. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 4, bukan? Kita akan mulai materi kita pada hari ini di pelajaran kedua tentang etika dan keamanan berinternet setelah materi cara dan etika berkomunikasi digital. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, subscribe, dan di komen agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik, yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Doa pembukaan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jagalah kesehatan kalian, pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi jika berada di luar rumah, jaga jarak saat bertemu dengan orang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakailah masker, segera pulang mandi dan bergantilah pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar. Oke, harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar, lakukan 5 langkah cuci tangan, pakai sabun yang benar selama 20 detik. Oke, materi kali ini tetap Bapak akan masukkan dalam channel YouTube TIK milik SD Mary Yosef, dan filenya Bapak akan berikan dalam bentuk PowerPoint, PDF di Google Drive. Juga jika ada waktu, Bapak akan tetap membuatkan file flipbooknya. Di dalam ada materi, ya. Di dalam ada materi tentang yang sama, buku virtual, dan ada link YouTube-nya juga. Tinggal kalian klik, lalu kalian pelajari. Sudah sesuai dengan materi hari ini. Oke, buku yang kita gunakan adalah buku Informatika kelas 4 terbitan Erlangga. Oke, sekarang kita memasuki pelajaran kedua, etika dan keamanan berinternet. Sub pertemuan bagian B, kata sandi yang kuat. Sub pertemuan yang C, bermain game secara aman. Oke, materi dapat dibuka di buku Informatika terbitan Erlangga kelas 4, ya, halaman 48 sampai 51.
Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, kita lihat peta konsep kita. Peta konsep ini dapat dilihat di halaman 42. Ya. Ya, etika dan keamanan berkomunikasi kita akan mempelajari tentang yang pertama komunikasi digital, yang kedua kata sandi di internet, dan yang ketiga game di internet. Oke? Komunikasi digital meliputi cara berkomunikasi digital dan etika berkomunikasi digital. Kata sandi di internet meliputi pentingnya kata sandi yang kuat, dan yang kedua membuat kata sandi yang kuat. Yang ketiga, game di internet meliputi keamanan bermain game di internet. Kompetensi dasar 3.2. Mengidentifikasi panduan keselamatan dan keterampilan berinternet sebagai wawasan dari literasi digital yang meliputi menjelaskan berbagai cara berkomunikasi digital termasuk etikanya, menjelaskan pentingnya kata sandi yang kuat, dan mengidentifikasi cara bermain game secara aman. 4.2. Menerapkan panduan keselamatan dan keterampilan berinternet sebagai wawasan dari literasi digital yang meliputi menerapkan berbagai cara berkomunikasi digital termasuk etikanya, membuat kata sandi yang kuat, dan menerapkan cara bermain game secara aman. Indikator ada 6. Yang pertama, menjelaskan cara berkomunikasi digital serta etika berkomunikasi digital. Yang kedua, menjelaskan pentingnya kata sandi yang kuat. Yang ketiga, mengidentifikasi cara bermain game secara aman. Yang keempat, menerapkan berbagai cara berkomunikasi digital serta etika berkomunikasi digital. Yang kelima, membuat kata sandi yang kuat. Dan yang keenam, menerapkan cara bermain game secara aman. Ini bisa dilihat juga pada halaman 42 ya. Kompetensi dasar dan indikatornya sama dengan peta konsepnya. Oke. Bagian B. Kata sandi yang kuat. Apakah kamu sudah pernah diminta masukkan password atau kata sandi ketika masuk ke sebuah situs? Kata sandi diperlukan untuk masuk ke suatu aplikasi atau situs. Oke? Situs tertentu, misalnya situs pendidikan. Perhatikan contoh berikut. Oke, di sini lihat Bapak mengambil gambarnya di internet, jadi Bapak memerlukan harus wajib memasukkan sumbernya dari mana. Oke, di sini seperti biasa kalau kita punya email atau login di suatu tempat termasuk di Google Classroom, dulu pernah di tempat lain. Tapi kebanyakan kita tetap harus ada loginnya. Ya, user ID atau nama pengguna, kata sandinya. Biasanya menggunakan email kita atau email yang diminta dibuat oleh situsnya dan password yang kita buat. Ya. Pertama, kata sandi. Kata sandi adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Kata sandi atau password adalah kode rahasia. Kode rahasia merupakan kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang dikunci. Mengapa kamu perlu kata sandi untuk masuk ke sebuah sistem? Kata sandi menjaga keamanan data-datamu ketika berinternet. Kata sandi dapat dicuri jika kamu tidak berhati-hati. Oleh karena itu, jangan lupa keluar atau logout dari akunmu untuk menjaga keamanan dari pencurian akun. Jika kita menggunakan komputer atau laptop milik orang lain, milik kita juga, kalau bisa kita keluar dulu ya. Takutnya ada orang yang mau minjam komputer atau laptop kita ya. Oke. Ketika kita memasukkan kata sandi ke kotak yang disediakan, kata sandi akan tampak seperti bulatan-bulatan. Bentuk seperti ini dirancang untuk melindungi kerahasiaan kata sandimu. Oke. Amatilah contoh berikut ini ya. Ini misalnya user
ID Bapak ini dan lihat passwordnya. Ya. Lihat bentuknya bulat-bulat ya. Ya, bentuknya bulat-bulat. Membuat kata sandi. Pernahkah kamu mendengar cerita kata sandi yang dibajak atau dicuri oleh orang lain? Kata sandi yang dibajak dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh si pencuri. Jika kata sandi kita dipakai, ia juga dapat menggunakan akun kita untuk hal-hal yang tidak baik. Si pencuri dapat menggunakan data-data rahasia kita. Kata sandi dapat dicuri jika akun tidak dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Jika kamu ingin membuat akun di internet, kamu harus membuat kata sandi yang kuat. Berikut adalah panduan untuk membuat kata sandi yang kuat. Gunakan 8 karakter yang kuat. Yang kedua, yang B, gunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital adalah huruf besar. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Misalnya dan, ya, ini dan persen atau persen, ya. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Kata sandi juga harus mudah diingat loh. Bermain game secara aman. Kamu dapat memperoleh banyak informasi di internet. Selain itu, kamu juga dapat mencari hiburan melalui internet. Salah satunya adalah online game. Online game atau permainan jaringan, dalam jaringan, ya, ini permainan dalam jaringan. Maaf Bapak di sini salah. Dapat diakses melalui komputer ataupun telepon pintar. Di online game, kamu dapat bermain bersama keluarga atau teman-temanmu. Permainan pasti tambah seru dan menyenangkan jika makin banyak temanmu yang ikut bermain, bukan? Namun, tidak semua game boleh kamu mainkan. Pilihlah game untuk anak-anak seusiamu. Beberapa game juga memerlukan pengawasan dari orang tua. Bagaimana cara bermain game secara aman? Berikut beberapa cara yang dapat kamu lakukan untuk menjamin keamanan ketika bermain online game. 1. Bermainlah dengan jujur. Gunakan bahasa yang baik ketika bermain. Dengan demikian kamu dapat bersenang-senang dan memiliki banyak teman. 2. Periksa peringkat atau rating permainan sehingga kamu tahu game ini aman dan layak dimainkan oleh anak-anak seusiamu. 3. Segera laporkan pelaku buruk yang kamu temui. Segera laporkan perilaku buruk yang kamu temui. Perilaku buruk di internet dapat merugikan banyak orang. Segera laporkan kepada orang dewasa, misalnya orang tuamu, atau kalau di sekolah itu guru-gurumu. 4. Hati-hati dengan aplikasi game yang berbayar. Periksa dan pastikan permainan itu tepat untukmu sehingga kamu tidak menghabiskan uang dengan percuma. 5. Buat avatar untuk diri sendiri sehingga orang asing tidak dapat mengenalmu. Avatar adalah perwakilan dari seseorang di dunia maya atau virtual pada saat melakukan komunikasi. Dengan adanya avatar, seseorang disimbolkan dengan suatu bentuk grafis atau gambar. Grafis yang digunakan kadangkala berupa kartun. Yang terakhir, beristirahat secara teratur saat bermain game agar kamu tidak menjadi kecanduan. Bermain game online, berkomunikasi melalui ruang chat, dan kegiatan lainnya di internet memang menyenangkan.
Kamu dapat mempunyai banyak kawan dan mendapat banyak pengetahuan, akan tetapi tidak semua orang di internet bermaksud baik. Ada juga yang memiliki niat jahat. Bagaimana cara mengenali orang-orang yang bermaksud buruk kepadamu? Ketika kamu merasa tidak nyaman kepada seseorang, kamu perlu waspada. Segera keluar dari ruang chat dan mematikan komputermu. Laporkan kepada orang tua atau gurumu jika berada di sekolah. Oke, coba buat email lagi ya, dan buka belajar kita. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyajian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.